Waduh, Prof. Aris, selamat datang. Terima kasih, Bli Andi. Luar biasa. Ya. Rumahnya bagus sekali. Aduh, terima kasih, Prof. Terima kasih sekali nih. Saya terus terang tadinya itu yakin nggak yakin gitu. Aduh, kalau Prof. Aris saya undang nih berkenan nggak? Aduh, tapi saya luar biasa. Persis, saya juga pertamanya yakin nggak yakin ini diundang bener nggak ya? Kalau kita ini sedikit ya Prof ya, ke belakang gitu. Saya sebenarnya mengenal Prof. Aris sudah agak lama ya, karena kita tidak terlalu jauh lah angkatannya. Saya ingat banget waktu itu di geodesi ada Mas Heri, senior saya, itu beliau baru pulang lagi riset di Semarang. Itu jenengan datang untuk menemui profesor atau apalah gitu ya kelihatannya. Situ saya lihat, wah ini beliau ini memang aktif dan memang kan diskusinya bagus sekali waktu itu. Gayeng gitu. Karena Pak Heri kan senior saya di ITC, jadi saya banyak ngangsu kawruh dari beliau. Oh siap. Jadi itu yang saya ingat ini. Terus tiba-tiba menjadi, bukan tiba-tiba sih memang ya, tapi kita bilang aja tiba-tiba menjadi kepala BIG di usia 45 tahun. Wow. Saya nggak tahu, ini saya belum sempat riset Prof. Ini termasuk kan muda toh? 45 tahun itu mungkin Prof. Aris bisa komentar. Tiba-tiba followernya banyak itu juga wow buat saya. Itu juga kayak kadang saya perlu tanya juga kok bisa. Sama saja Pak sebetulnya ya. Saya melihat dunia Bapak yang luar biasa, saya juga nggak bisa juga. Aduh. Tapi betul kan? Mohon maaf ini, saya mau klarifikasi. Usia 45 ketika menjadi kepala BIG itu sangat muda, jangan-jangan yang termuda selama sejarah atau gimana? Wah, saya nggak tahu Pak, karena saya memang nggak mengikuti siapa yang muda dan siapa yang tua. Lagian riset saya juga nggak di bidang demografi, jadi memang nggak tahu persis sama sekali apakah ada korelasi antara pejabat muda dan pejabat tua. Karena trennya sekarang juga banyak, para menteri juga muda, menteri tua juga ada. Saya pikir random aja sekarang. Dan usia juga mungkin 1-2 orang akan memperbincangkan usia, tapi banyak hal orang juga nggak memperbincangkan usia Pak. Sama aja menurut saya. Waduh, ini menurut saya loh. Diplomat. Iya enggak? Ya bener nggak sih? Usia Pak Andi itu ya 40, followernya banyak. Oh, tapi betul, itu kan artinya sangat mungkin, sangat umum ya di Indonesia orang akan kemudian mungkin bukan bertanya, tapi kalau saya sih lebih ke kagum. Ya, tapi menjadi materi pembicaraan ya. Bapak mencairkan saya dengan ngomong umur itu kan paling enak tak sebenarnya. Artinya Bapak kok umur kayak gitu ya. Memang kalau mau ngobrol pertama mau ngobrol apa? Paling enak tau ya. Saya juga gitu aja. Bapak umurnya muda ya, paling enak itu. Iya. Tapi ini Prof, kalau saya melihatnya ini kan tidak tiba-tiba. Jenengan profesor di usia 37. Dekan di usia 40. Betul kan? Nah, artinya gini, saya ini aja, saya tidak akan bertanya spesifik, tapi saya pengen sekali mendengar tuh pandangan seorang Prof. Aris tuh dengan segala fakta itu. Iya, artinya kalau ngomong, ya mungkin spesial itu kasusnya untuk orang ngobrol berbincang atau untuk melakukan motivasi. Tapi ya biasa saja Pak. Artinya mungkin kalau kita semuanya bertuhan Pak, jadi kita sangat yakin, sangat percaya bahwa ya itu garis Tuhan. Yang terjadi dengan Pak Andi, yang terjadi dengan saya itu ya sudah garis Tuhan. Kita punya effort, tapi effort kita itu dibanding berkah yang diberikan Tuhan berapa sih Pak? Nggak nyampe ya kan. Artinya kalau ada orang yang di usia 40 kaya raya, yos fine, kita kagum yos. Kagum karena ya biasa saja menurut saya Pak. Orang di usia 40 tahun followernya banyak 40.000 ya biasa aja. Artinya ya itu bagian dari kehidupan ya kayak gitu Pak. Terus saya mau ngomong apa juga bingung, artinya saya melakukan itu ya mengalir saja. Tapi tidak ada unsur bahwa kita berambisi untuk menciptakan sesuatu di masa muda saya punya sesuatu yang wah, ya enggak Pak, tapi semua yang kita lakukan dalam hidup ya sebetulnya sungguh-sungguh gitu aja kan. Siap. Kalau menurut saya loh ya. Dan itu yang kemudian mengantarkan kepada itu kan gitu ya. Dan secara mungkin konsekuensinya jadi seperti itu. Tapi bahwa kita bercita-cita untuk mudah jadi profesor kan mungkin juga enggak ya. Artinya kita punya tugas bahwa kalau di dunia akademik menjadi dosen, berkarir, bersungguh-sungguh itu kan bagian dari kewajiban kita hidup toh Pak. Kalau aneh saya dosen bermalas-malasan misalnya gitu, nggak naik pangkat itu buat saya ya nggak bersyukur. Artinya ya sudah, jalur syukur itu ya gitu, saya menjalankan aja, menjalankan tugasnya dengan benar, konsekuensinya kok yang dilalah bisa cepat. Lo cepat enggak itu kan ya sebetulnya bukan 100% kita Pak.
ono banyak faktor. Artinya kalau sama-sama kita berusaha juga ada yang jadi, ada yang enggak. Tapi kan jadi dan enggaknya ya sudah ditentukan. Ya, saya bingung ya kalau pertanyaan gini kan saya bingung. Ya dan itu banyak sekali pertanyaan. Kenapa Bapak usia 40? Saya juga nggak tahu kenapa. Iya, tapi kalau dari sisi saya sih itu sesuatu yang luar biasa, itu pencapaian. Saya kira semua orang akan setuju itu pencapaian. Jadi saya ucapkan selamat juga kepada Prof. Aris. Saya appreciate dengan itu ya. Tapi above all bahwa tugas kita itu bersungguh-sungguh dalam hidup itu aja, Pak. Menurut saya loh. Konsekuensinya akan berlainan. Setiap orang akan mempunyai takdirnya sendiri-sendiri mempunyai jalannya sendiri-sendiri ya. Kalau soal naluri kita pengen meniru tentu boleh begitu ya. Tapi kemudian hasilnya berbeda, hasilnya lebih baik. Juga harus diterima kan. Iya, harus diterima. Dan kemampuan kita bisa menerima yang seperti itu sebetulnya yang buat saya luar biasa. Ya nggak Pak? Betul. Saya juga nggak bisa niru Pak Andi, meskipun saya mengidolakan. Dia caranya dapat uang gitu. Saya akan berusaha Pak, cuma ya ada tujuan yang bagus yang ingin kita raih ya. Dan itu bukan karena ambisi emosional gitu kan enggak ya. Siap. Nah karena gitu biar tidak terlalu serius ini, saya lihat nih Prof. Aris sudah pakai Instagram sekarang. Iya, wah itu dipaksa sama teman-teman di BIG, Pak. Saya ingat dulu waktu kita pernah ngobrol tuh nggak punya sama sekali. Pak. Facebook nggak punya, Twitter nggak kenal, Instagram nggak. Kalau di angkatan jenengan itu harusnya kalau dalam ini saya tuh semua punya Facebook itu. Iya. Dan saya nggak punya. Saya pernah dipaksa sama teman saya mau dibuatin. Terus, wah enggak lah, saya itu nggak bisa. Terus nggak nemu aja passionnya Pak. Sampai kamu mungkin punya masa lalu yang sangat kelam sehingga tidak mau punya Facebook. Gitu, terus akhirnya gimana tuh Prof? Ceritanya kemudian memutuskan untuk saya akan. Saya ngobrol sama teman-teman di BIG, mungkin nanti kalau ini juga sampai ke teman-teman humas di BIG gitu. Memang saya kemudian tercetuk itu karena begini Pak. Untuk mendiseminasikan, memperkenalkan tugas dan yang dilakukan selama ini, dan terutama dalam komitmen kita untuk ngembangin IG ya. Siap. Akhirnya kan butuh banyak media. Sorry, IG yang dimaksud lah informasi geospasial. Bukan IG yang tadi. Oh bukan. Oh sorry, ini ada dua ya, informasi geospasial. Nah sehingga wahananya juga salah satunya Prof. Menarik itu berarti menjadi clickbait. Dan saya waktu itu tidak menemukan saya membuat IG atau membuat Facebook mau ngapain. Iya. Saya membuat itu karena mau menampilkan histori hidup saya misalnya, atau menampilkan cerita saya, terus buat apa? Belum menemukan waktu itu. Menemukan, dan saya juga nggak asik aja, misalnya kehidupan saya terus, karena semua orang punya kehidupan yang berbeda yang kita wajib menikmatinya masing-masing gitu, Pak. Bukan orang lain menikmati kehidupan saya. Saya nggak melihat itu di mana passion itu, di mana poinnya saya nggak ngerti. Tapi begitu saya dicentok dengan teman-teman, Pak kita butuh diseminasi informasi geospasial, komitmen kita itu mengembangkan IG di Indonesia, informasi geospasial di Indonesia, mendiseminasikan itu, dan kita butuh figur gitu misalnya. Anak-anak bilang gitu. Saya sampai tanya, yang Anda inginkan dari saya mempunyai Instagram itu apa? BIG atau Aris Marfai atau IG-nya? Dia bilang informasi geospasial. Ya sudah, saya buatkan Instagram informasi geospasial. Nggak ngangkat Pak. Harus ada figur di situ. Menarik, gitu kan? Akhirnya ya sudah. Kalau demi itu, Bismillah saya. Ada sesuatu yang harus diangkat di situ. Siap. Tapi karena dulu nggak nemu, kecuali sekarang saya ngomong dengan Bli Andi. Saya tahu manfaatnya Bli Andi karena ngangkat konten kuliah dari situ. Kemudian diseminasi ilmu. Siapa sih nggak ngerti landasan kontinen misalnya. Ya, semua orang kan jadi situ. Tapi kan dulu waktu saya masih ngajar, kita belum daring di kelas. Saya merasa cukup confident dan interaktif. Mungkin bisa teman-teman yang mahasiswa yang mengenal kelas saya, mungkin dia bisa testimoni bagaimana saya berinteraksi di kelas. Bagi saya transfer itu terlaksana 100%. Ya, baik di lapangan maupun di kelas transfer itu 100%. Sehingga saya tidak memerlukan tools. Tools tambahan. Tapi kan sekarang kasusnya lain, Pak. Daring atau saya bukan dosen lagi. Yang tools itu diperlukan. Saya juga nggak mungkin ngomong ke semua orang ya kan, seluruh Indonesia untuk pengembangan informasi geospasial. Sehingga butuh sesuatu yang baru. Ya sudah mungkin masuk ke situ. Itu adalah alasannya gitu ya. Iya. Dan saya terus terang saja Prof, saya kan taunya jenengan dulu tidak punya. Saya bahkan tidak mencari dan sebagainya. Nah, kemarin saya di-mention orang nih. Ayo undang. Dan itu kan baru tuh Pak. Iya makanya. Dan saya juga masih bingung caranya, nggak ngerti caranya. Pernah mau posting udah tampil tak delete lagi, bener nggak tuh tadi itu?
Terus ini apa artinya? Saya sering tanya sama anak-anak, sama teman-teman kalau di lapangan atau di itu sudah benar nggak sih ini saya buat ini. Cuma saya itu nggak punya apa ya Pak? Nggak tahu saya. Misalnya gini, melihat punya orang, melihat itu saya nggak punya passion itu, nggak punya juga nggak punya keinginan. Bukan penikmat. Saya nggak sama sekali. Namanya posting orang-orang gitu. Nggak sama sekali. Dan saya nggak ngerti format, maka ditanyain. Saya tanya, Bli Andi kok bisa punya konten variasi ganti-ganti wajah, ngobrol itu dari mana gitu kan saya tanya. Dari sini lah, itu yang jenengan mention itu saya nggak tahu karena saya nggak menikmati. Artinya kan saya diminta orang untuk ngundang jenengan sebenarnya. Selain memang saya pengen jadi arus bawah, waduh. Netizen ini mention gitu. Artinya itu kan berarti gini Prof, bahwa kemudian saya bisa meraih atau menjangkau jenengan itu ternyata dari sosial media juga. Di samping memang kita kenal gitu Jadi coba saja kalau tidak di-mention di sosial media, mungkin kekuatannya akan tidak sekuat itu. I agree. Saya setuju kalau kekuatan medsos itu ada di situ. Tapi what for? Kalau saya kasusnya waktu itu. Mau apa? Orang follow saya mau apa? Karena ya sudah selesai kalau urusan transfer ilmu di kelas selesai. Ampun kan gitu. Mau melihat sisinya apalagi kan tugas kita itu Pak. Siap, betul sekali. Sekarang ya mungkin lain ceritanya dari dokter. Nah, saya lihat ini Prof, misalnya gini nih. Saya kadang-kadang tuh suka guyon-guyon gitu. Kalau kita random tanya di jalan, apakah Bapak menggunakan informasi geospasial dalam hidup Bapak? Nggak ada yang tahu. Akan menjawab no itu. Mungkin 99,9% akan mengatakan apa itu? No. Bapak pakai Gojek, pakai. Gitu misalnya kan. Nah, itu yang menurut saya tuh poinnya nanti di situ tuh, Prof. Saya agree. Oke, ketika mempopulerkan dalam arti positif nih tentang itu. Oke. Makanya latar belakangnya kalau untuk tujuan itu saya absolutely agree. Oke, siap. Dan saya mau mengorbankan ini yang tadi itu ya. Iya, waktu diri saya untuk oke lah. Jadi saya akan melihat ini nanti kelihatannya Tapi dengan segala konsekuensinya akhirnya kan seperti banyak orang ngomong, Pak, ya jangan konten terus, misalnya kayak gitu-gitu kan. Untuk menarik track people gitu, berarti ya sudah. Ya sudah mulai 1-2 harus muncul ya. Artinya secara personal juga ini orang kan pengen tahu sisi itu. Makanya sekarang saya ngobrol ini juga tidak akan ngomongin soal ini kebijakan suatu peta segala macam. Persis Pak. Dan gini masalahnya gini Pak. Someday kalau sudah nggak jadi kepala BI, Bapak harus tanya ke saya gitu sebenarnya. Bapak tanya ke saya. Bapak kalau sudah tidak jawab Instagram masih dipertahankan nggak gitu? Oke, saya pura-pura aja tidak tahu pertanyaan itu saya ini. Ini kan Instagramnya. Tapi memang tidak, kalau misalnya tidak katakan begitu, ini secara serius saya tanya, itu akan menemukan nggak nanti bahwa ini tetap dipertahankan sebagai satu corong pribadi atau apa gitu? Kalau corong pribadi enggak. Pribadi enggak? Enggak, kecuali ada misi lagi apa yang harus saya emban. Misalnya saya jadi dosen, misinya harus ngajar. Ngajar tuh mahasiswa saya di kelas. Tapi kalau kemudian saya dituntut, Pak kamu bisa bisa juga mendiseminasikan ilmu lewat itu. Ya, mungkin fine. Kalau sekarang kan orang memintanya itu kan. Nah, begini Prof, kalau saya ngelihatnya jenengan ini kan istilahnya murid hari ini tuh. Ternyata kalau bagi saya lihat-lihat ya, tidak hanya di kelas, karena dosen MIT juga kita nikmati kok dari sini. Kontennya. Dosen Harvard juga kita nikmati. Kita senang sekali. Seorang Prof Aris Marfai, saya kira levelnya segitu untuk bisa mencerahkan orang lain lagi di luar, beyond your classroom lah kira-kira gitu. Ini saya sedang mendukung ini, Prof. Mungkin kalau saya sangat setuju itu Pak. Asal punya tujuan sesuatunya, bukan ketenaran karena ranah pribadi ya. Kalau kita ngangkat Bapak usia 30 tahun jadi profesor, usia 40 tahun ini kan sebetulnya ya perlu nggak perlu Pak. Tapi kalau ada misi terus yang harus diemban dari Instagram ya iyalah. Boleh. Berarti dengan kata lain kita doakan dapat misi yang lain nanti, Bro. Ya artinya ini aja diselesaikan Pak. Artinya ini aja diselesaikan saya setuju Pak. Mungkin kalau Bapak menyarankan saya, aku ngomongnya Bapak apa beli sih? Beli. Kalau Pak Andi nyaranin saya, Pak punya YouTube Pak, jadi bisa lebih, misalnya formatnya lebih banyak, dan spreadingnya juga lebih luas, mungkin saya consider Pak. Kalau saya melihatnya begini Prof, saya kan juga di YouTube tuh bukan kayak Mas Wikan, pasti nanti ngeliat ini, tidak yang kayak followernya banyak, tapi saya lihat memang di riset itu media sosial pertama yang dipakai orang adalah YouTube. Anak muda itu pakai YouTube. Facebook udah nggak lagi, Instagram udah naik menggantikan Facebook. TikTok naik. Saya kira itu suka nggak suka itu fakta. Yang menurut saya itu perlulah kita pahami paling tidak. Saya sebetulnya dalam hal ini sejalur. Jadi begini Pak, kalau kita dulu punya komitmen untuk mendiseminasikan yang kita
bisa agar orang banyak juga terinfo jadi belajar kan melalui buku. Melalui jurnal. Betul dan itu memang kita lakukan. Buku saya banyak Pak, mungkin ono 20-an juga ya. Jurnal saya banyak 100-an dan saya ada passion di situ karena ada misi itu kan. Kita nulis jurnal itu kan tidak semata-mata memenuhi kewajiban kita terhadap KUM atau kebutuhan penelitian. Tapi kan lebih jauh dari itu, saya ngenalin ke orang banyak, baik metodenya, baik lokasinya gitu Pak. Dan I'm happy. Karena kemudian orang berkontak saya karena jurnal. Bukan karena saya profesor usia 37 Pak. Karena jurnal. Sehingga kemudian ada kerjasama, kemudian diminta funding untuk buat proposal, diminta luar negeri di hire ke sana untuk ini. Mereka selalu saya tanya dari mana tahu saya. Publikasi. Jurnal. Nah kalau sekarang eranya orang searching tidak lagi jurnal, mahasiswa kita searchingnya lewat medsos, ya why not? Kalau itu jalan sebagai itu. That's a good point. Iya. Saya akan ngambil itu. Jadi tapi saya tidak semahir Bapak membuat konten dengan ini kan prejengannya itu setan itu Mas. Ya. Prejengannya itu Mbak Andi ku rasa ngomong apa, ketawa dong itu follower itu. Tapi ini menarik ya Prof. Artinya kan melihat media sebagai jalur lain untuk diseminasi, begitu kira-kira Kalau dulu memang adalah secara konvensional itu ya buku, jurnal segala itu. Orang googling hanya googling jurnal, ke perpus nyari buku. Sekarang kata Mas Andi tadi orang mulai nyarinya di YouTube, nyari referensi di YouTube. Nah kalau kita nggak masuk di situ orang nggak tahu referensi. Nah gini Prof, saya pernah ditanyain oleh seseorang diminta untuk bicara soal sampah laut. Nyun sewu niki. Seminar saya diminta bicara sampah laut. Saya kan stres tuh. Aku tuh nggak saya memang belajar laut tapi kan bukan sampah laut. Terus saya tanya ini si mahasiswa ini, dia dari Bapak belajarnya landasan kontinen. Saya tanya, kamu pernah lihat paper saya atau apa atau gimana? Tahu nggak jawabnya, Bro? Enggak sih Pak, tapi saya lihat cara Bapak presentasi di IG bagus. Itu doang. Jadi ternyata bertemu saya di IG. Berarti artinya tuh, nah lalu saya gini Prof, saya take it seriously ini, saya bikin quiz Prof. Di berbagai media saya bikin kuesioner, di mana Anda mencari pembicara resmi. Saya buat kuis seperti itu. Ternyata jawabannya adalah medsos. Jawabannya itu adalah nyun sewu nggih, buku itu ada ini saya responden saya itu 440 orang. Buku cuman belasan, Prof. Jurnal cuman 70. Non itu sisanya. Berarti 80% orang melihat atau mencari orang ilmiah di tempat yang non ilmiah. Persis. Itu menurut saya itu fakta. Iya. Tetapi tidak memungkiri juga misalnya teman-teman kita yang di luar menghubungi kita untuk membuat proposal bersama, funding dari luar negeri menghubungi kita untuk membuat diminta untuk mengajukan proposal, ada kerjasama misalnya di level UN, di level macam-macam yang lembaga internasional, dia juga mungkin lihatnya belum medsos Pak. Dia mesti melihatnya masih jurnal. Artinya ini message aja buat teman-teman dosen. Jangan sampai nanti ngikutin kayak Pak Andi aja, tapi juga buat jurnal itu diikutin, artinya gitu. Setuju sekali. Artinya medsos bukanlah pengganti. Persis, tapi komplement. Kita komplement. Saya kira itu sudah ini. Saya sepakat dengan Bapak. Kita akan lihat. Nah kalau itu misinya ya cuma kan jadi nggak punya passion itu juga beda Pak. Kalau Bapak ngelihat Instagram saya kan nggak ada isinya, itu gitu dok. Nanti dari feeding dari teman-teman. Di tandem sama perlu nanti. Dan kreativitasnya juga belum secanggih Pak Andi yang bisa ganti-ganti wajah. Iya ya. Nanti habis ini kita saya ajarin. Saya satu yang nggak bisa itu. Udah lain Pak, dia senyum aja udah. Waduh. Orang ngeklik kok. Aduh, Prof. Jadi gini, kali kita bicara soal medsos ya. Jadi saya sebenarnya itu sangat apa ya? Merasa positif gitu. Karena jenengan melihat ini kan tetap idealis, tetapi melihat fungsi itu dalam konteks idealis juga, bukan sekedar euforia ini itu gitu. Ya, meskipun saya nggak blaming pada euforia, orang juga itu hiburan, dia refresh dari situ, bisa mencari pekerjaan dari situ. Iya benar. Cuma untuk Aris Marfa itu nggak menemukan. Menikmati itu dari mana itu nggak menemukan. Nah kalau yang tadi yang mau saya lanjutkan sedikit adalah begini Prof. Ketika anak-anak sekarang mencari ahli di media sosial, lalu seorang Prof Aris Marfa tidak ada di sana, maka orang akan menemukan orang lain, Prof. Ya tidak salah juga sih. Tapi bisa jadi nyun sewu niki, bisa jadi dia menemukan ahli yang salah. Tidak semumpuni seorang Aris Marfai atau bahkan abal-abal nyun sewu, karena tidak sedikit orang sekarang mengandalkan kemampuan public speakingnya untuk
mencitrakan dirinya ahli sesuatu, mengatakan kayak. Nah, seperti saya aja buktinya diminta untuk bicara soal sampah laut. Kalau Bapak punya konten yang memang berisi. Artinya, tapi kemudian saya kan tentu tolak itu. Saya tolak yang itu, lalu saya rekomendasikan orang lain. Maksud saya ini akan banyak kejadian itu. Orang ketemu dengan ahli yang salah dan akhirnya ilmu yang salah gitu. Jadi artinya keberadaan Prof. Aris di sosial media itu loh konteksnya. Kadang-kala keberadaan itu ya nggak harus akunnya, Pak. Buktinya. Artinya mungkin ya orang mention Aris Marfai lah ya. Terus kemudian nyari kan, akhirnya ketemu. Yes, mungkin setuju. Namanya sudah berseliweran meskipun orangnya nggak punya akun. Seperti dulu misalnya kan gitu kan ya. Sebentar Pak, kalau di sekarang ya kayak Gus Baha gitu, dia nggak pernah punya akun namanya Gus Baha, tapi namanya. Itu juga. Sangat menarik ini. Iya betul. Cocok ini, cocok. Luar biasa ya, diplomat gue ini. Bisanya asal jangan dipaksa buat konten aja. Prof, kita agak ke kampus dulu ya. Sebelum dulu ini kan benar-benar memang saya sangat hormati jenengan dulu membuktikan pencapaian akademik itu dengan jadi profesor di usia segitu. Itu pasti sudah sangat proven gitu. Lalu dekan juga waktu itu. Apa yang Prof. Aris temukan ketika menjadi dekan di usia yang tentu muda, memimpin orang-orang yang lebih senior segala macam, itu dinamikanya gimana, Prof? Mungkin menarik untuk diceritakan tuh. Ya, begini Pak. Kita kan sebagai dosen, tugas kita tentu kita sama-sama setuju bahwa kita bertugas untuk memajukan institusi kaitannya dengan pendidikan. Nah, ketika kita sudah berkarya banyak, kemudian mungkin saja sebagian orang kalau bahasanya, ada yang mendorong, ada yang bilang minta tolong, ada yang berharap banyak dari kita. Terus bentuk kewajiban kita Pak, kalau memang kita bisa memberikan yang lebih banyak dan itu lebih bisa banyak berbuat, ya kenapa tidak. Artinya kalau di manajemen fakultas kan kita bisa membantu, mengakselerasi, mendorong banyak hal di baik pendidikan, baik riset, baik kerjasama kan Pak, karena kita punya kewenangan. Betul. Ya sudah, dari latar belakang itu ya harus. Kalau kita memang teman-teman menghendaki, kemudian memang ada kompetensi di situ, ya sudah Pak. Kalau saya gitu aja. Ya saya bingung ya Pak kalau ditanya kayak gitu tuh Pak. Artinya kan begini, karena ada orang gini Prof, yang memang ya saintis, untuk diminta ke administrasi. Itu bukan aku, atau saya tidak mau. Ya gitu. Sudah, berarti kan tidak semua orang akan meminta itu, karena orang akan melihat si Bapak ini saintis. Saya juga agak akan milih kalau banyak orang yang kemudian sudah mendorong-dorong kita, berarti kan dia berharap dari kita Pak. Berarti kan minimal ada yang dilihat. Betul. Ada sesuatu yang Bapak ini lakukan atau yang masih situ. Betul. Kalau kita hanya melakukan penelitian, riset, bukan hanya itu juga effort luar biasa Pak. Dan tidak di passionnya di situ juga mungkin banyak orang tidak akan juga bertumpu mengharap artinya kita orang pun juga tidak akan ini. Kalau saya hanya itu aja. Pilihannya mau gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang seorang Prof. Aris Marfai ketika mahasiswa aktivis nggak, atau kan itu terkait erat kan Prof? Iya, kayaknya. Nah, itu mungkin nggak tahu saya kalau ada teman-teman saya yang lihat di situ. Iya Pak, saya itu 4 tahun kuliah tuh hampir nggak pernah nggak beraktivitas. Nah ini benar ini. Berarti kan artinya benang merahnya nggak bisa kita pisahkan dari itu, Prof, kalau menurut saya kan. Dan mungkin Bapak juga aktivis, jadi tahu lah artinya apa sih yang dicari dari seorang aktivis ya. Waktu itu kan kita haus, seorang aktivis itu kan haus, ada curiosity untuk belajar banyak dan belajar banyak mengimplementasikan, artinya begitulah. Ya, apa yang harus saya ceritakan? Saya juga bingung. Nah, artinya ketika itu organisasi apa yang dilakukan di masa lalu? Saya terlibat banyak sebetulnya Pak. Artinya di awal-awal kalau dulu di zaman kita ya Pak, zaman kita tuh di ekstra kampus kan ada GMNI, ada PMI, ada HMI, sehingga hampir semua orang di kampus tuh habis dibagi di ekstra kampus, ya nggak? Bapak setuju dong? Justru sedikit orang yang tidak bereksistensi di ekstra kampus tuh ya sedikit lah bisa dihitungkan saya. Dan saya melihat ekstra kampus itu bagian soft skill yang luar biasa, yang sekarang tidak ditemukan. Sekarang mungkin orang akan menemukan dalam format lain, Pak. Orang masuk YouTuber, masuk Instagram, mungkin bagian dari exercise yang lain ya, soft skill yang lain. Tapi zaman itu kan memang itu yang eksis. Betul, setuju. Sehingga kita harus masuk di situ. Bukan harus, tapi ya otomatis lah orang akan masuk. Nah, saya dulu banyak di
himpunan mahasiswa Islam di awal-awal ya. Kemudian selain di ekstra kampus kan kita di intra kampus. Bapak di intra mungkin keluarga Hindu, betul. Yang Bapak sebut sebagai keluarga tidak persatuan dan lain sebagainya itu ya. Terima kasih. Karena tempat untuk mencari keluarga. Kepo juga, Prof Aris. Iya, kita lihat di depan itu ada keluarga. Oh, tempat untuk mencari keluarga. Kan sama Kak, Kagama Pak, bukan kan? Lainnya kan ikatan. Betul, ikatan alumni, bentuk Kagama kan keluarga Gajah Mada. Cocok. Oke. Nah, terus kemudian di intranya orang juga akan terbagi di intra lah Pak ya. Ada yang di drum band, P3K, Bapak di himpunan. Saya juga di Jamaah Salahuddin waktu itu. Kemudian juga di HMJ lah, semua orang terlibat di HMJ. Hanya aktif atau enggak ya. Terus tahun ketiga saya mulai di Badan Eksekutif Mahasiswa. Di level saya di sekretaris waktu itu. Di fakultas ya. Saya tidak pernah sampai universitas karena tahun keempat kan saya terus lulus Pak. Jadi selesai. Terlanjur lulus lah gitu ya. Iya, terlanjur lulus. Saya dulu pengen lulus agak lama sebenarnya. Pengen 5-6 tahun kan wajar ya zaman kita. Iya sekali. Untuk banyak. Saya hampir 5 jadi memang normal lah. Iya. Dengan kecepatan. Saya kuliah beberapa kali kuliah dengan senior. Jadi ngambilnya sudah kecepatan. Jadi jenengan berarti artinya sekretaris BEM di fakultas. Fakultas. Itu berarti ketika tahun berapa ya, Prof? 3 tahun sebelum saya lulus 98 berarti 97. 96. Masa-masa kritis itu. Maksudnya masa-masa reformasi kan? Iya, di reformasi itu saya sekretaris BEM masih. Waduh. Lagi megang-megangnya lah ibaratnya. Sama teman-teman kan semua orang saya pikir berkontribusi lah waktu itu. Saya ini Prof, saya suka guyon sama mahasiswa sekarang. Ini guyon tapi ya. Saya bilang kalau zaman saya dulu nurunkan presiden, kamu kan nurunkan UKT. Mohon maaf tapi isunya emang beda. Jadi ya kita cukup berbangga. Teman-teman sekarang ya boleh bangga lah. Artinya melakukan exercise kayak gitu juga bagus ya. Zaman kita itu sangat artinya seorang Prof Aris merasa itu adalah fondasi yang cukup baik dong untuk mengantarkan kepada dekan, kepala BEG sekarang segala macam. Kita punya namanya soft skill ya, soft ya. Jadi kita punya yang kemudian menjadi kebiasaan kita kawan. Kan kalau di organisasi itu kan kita belajar manajemen konflik, belajar menata, belajar manajemen gitu kan Pak, ngatur waktu, mendriving, ngasih kewenangan, menerima kewenangan dan sebagainya lah macam-macam. Delegasi. Terus komitmen, integritas itu kan kita bangun di situ Pak sebetulnya. Dan itu kan kelamaan menjadi pengalaman yang terinternalisasi dalam diri kita. Ya sudah, sehingga begitu kita di hadapan pada bentuk organisasi yang morales ya berbeda pun tapi polanya sama lah Pak. Semua organisasi gitu kan. Mengatur orang, mendelegasikan wenang, ya tergantung style kita, perspektif kita. Ya sudah kita punya, nggak kagok lah Pak. Dari dulu kita juga nyusun program kerja Pak waktu di BEM ya nggak. Sekarang juga nyusun program kerja. Kalau dulu malah lebih apa ya istilahnya gontok-gontokannya, di challenge oleh angkatan atas. Persis. Sekarang mungkin lebih soft dalam arti semuanya serba santun. Kalau dulu tuh benar-benar serius, harus angkat-angkat kursi kan, harus ada itunya, teatrikalnya kan. Persis. Saya nggak tahu kalau orang-orang yang zaman sekarang mungkin dia akan dieksersis dengan cara lain ya Pak ya. Siap. Atau dia di lingkungan kerjanya dia akan menemukan itu. Terima kasih. Tidak sejak awal di mahasiswa. Buktinya the way they manage ketika kuliah kan berbeda dengan kita. The way they manage problem misalnya juga berbeda dengan kita. Orang sekarang di challenge dengan skrip yang sulit itu manajemennya atau solusinya nangis misalnya kan beda. Kalau kita kan dulu di challenge kita berusaha. Orang sekarang kan solusinya terbawa orang tuanya komplain itu. Kan bagian dari solusi juga. Waduh, ini sebenarnya suara sejuta umat dosen ini. Ini gitu. Zaman kita kan lain ya. Zaman kita itu ya. Tapi Bapak bayangkan lah, kita suruh nunggu dosen dari pagi sampai sore nggak ada WA, nggak ada apa-apa ya. Tanpa janjian. Iya. Kemudian begitu datang ditolak, misalnya gitu kan biasa. Itu manajemen yang luar biasa. Nah, emosi manajemen kan iya. Orang sekarang kan langsung viral Pak. Tapi saya juga nggak nyalahkan. Viral itu bagian dari metode untuk menyelesaikan solusi Pak dia. Saya sukanya dari Prof Aris ini melihatnya dari sisi yang positif gitu, perspektif. Jadi itu adalah solusi juga ternyata. That is point. Saya senang itu dan saya setuju dengan Bapak yang berkali-kali ya kan saya mengidolakan Bapak. Saya mengidolakan dia sebetulnya. Jadi pemirsa harus pada tahu. Jauh sebelum ada dunia seperti ini, beliau itu kalau ngomong di forum memang bagus. Nata ngomongnya bagus. Jadi asli kalau itu. Saya merah ya. Nah, gini Pak, saya senang dengan perspektif Bapak juga. Kalau melihat sesuatu positif. Kan Bapak nggak pernah. Misalnya saya ingat banget konten Bapak
Indonesia itu digambarkan ada ini yang negatif. Oh iya. Oh iya. Kemudian challenge sama Bapak. Tapi kamu dengar nggak yang menghasilkan ini orang Indonesia? Kamu dengar nggak? Artinya kan kenapa kita menghabiskan energi untuk hal yang negatif, sementara yang positif banyak. Ya. Oh Pak, itu kalau saya itu yakin itu mempengaruhi hidup Pak. Mempengaruhi sekali ritme hidup. Oh badan sakit semua. Banyak hal loh Pak. Maksudnya tidak hanya konteks ini. Dalam semua konteks kita perspektif memahami hidup. Kalau pandangannya perspektifnya negatif itu ngerogoti awak Pak. Siap. Terima kasih sekali. Nah, saya ingat satu hal. Saya pernah meng-email jenengan ketika masih di Jerman. Entah ceritanya gini. Saya waktu itu ke Heidelberg. Saya ngontak jenengan. Tapi waktu itu kita memang tidak ketemu akhirnya. Tapi jenengan waktu itu ingat banget saya tuh. Sangat positif gitu bahasa. Walaupun kita tidak akrab sekali dan segala macam. Jenengan masih sempat-sempatnya ketika saya kontak itu memulas sebuah tulisan saya ingat pakai kata-kata tuh kalau beliau Andi ini nulis renyah kalau tidak bahasa. Situ saya terkesan sekali. Beliau ini orang keren sekali. Berarti tapi benar-benar sejarah bukti digital, jejak digital itu memperlihatkan kalau saya mengidolakan Bapak sejak dulu kala. Kalau di Heidelberg itu berarti tahun 2007 2006 8 gitu. 2006 7 8 lah sekitar itu kan. 10 tahun yang lalu saya ngidolakan Bapak. Bapak belum kenal saya aja saya udah ngidolakan Bapak. Kalau saya pasti gunakan makanya saya kontak jenengan itu. Saya waktu itu agak deg-degan gitu kan. Karena begini, Nyun Sewu nih nanti akan saya undang juga nih Mas Danang, sahabat kita juga. Ada 2 orang tuh yang geografer Indonesia yang kalau saya kemana-mana disebut-sebut tuh namanya. Saya ke Prancis, saya dijemput oleh panitia, Prof. Langsung ngomong. Yang disebut langsung dengan bangga saya bilang, ya saya tahu beliau, tapi nggak tahu beliau tahu saya. Waktu itu memang belum ini. Itu pokoknya gitulah. Nah jenengan salah satunya oleh Mbak siapa tuh yang orang ITB itu, kayak gitu-gitulah. Jadi artinya itu, artinya begini Prof, yang saya mau ceritakan adalah kepada pemirsa juga, perjalanan itu panjang, kita nggak boleh merasa atau menduga ini kok ujuk-ujuk atau ini kok. Orang itu perjalanannya panjang. Dan setiap perjalanan yang kita lakukan kan kita tidak punya tendensi. Betul, persis. Nah, seperti kata Steve Jobs kan, look back, connecting the dots. Setelah kita melihat ke belakang, baru kita bisa menghubungkan. Oh, ternyata ini dulu mendukung ini toh. Ternyata ini dulu kaitan sama ini. Karena ketika kita merencanakan sih kayaknya nggak begitu kan. Tidak langsung saya pengen jadi. Dan ketika Bapak melakukan sesuatu kan bukan punya tendensi untuk biar besok saya dibalas orang atau biar enggak kan. Betul. Kita kan mengalir saja karena perspektif positif tadi loh Pak. Iya. Ya sudah mengalir saja. Siap. Nah itu berarti tadi saya suka mendengar ini orang yang berhasil seperti Prof Aris ini adalah orang yang juga ya seimbang kiri kanan ya, akademik oke sekali, organisasi. Sekarang saya selalu bercerita begitu. Dan semua orang sebetulnya berhasil dengan bidangnya masing-masing dan perspektifnya masing-masing. I would say that. Oke. Tidak juga kita bisa mengatakan yang tidak begitu tidak berhasil. Iya. Itu achievement dalam hidupnya ya itu. Artinya kita menghargai takdir yang Tuhan berikan itu dengan mengatakan ya semua orang sekarang berhasil dengan destiny-nya masing-masing, Pak. Oke. Wow. Kalau saya loh, nggak tahu. Saya sangat setuju, sangat terkesan dengan statement itu. Kita kembali ke BEG, Prof, kalau boleh. Kita tidak akan bicara lagi soal usia segala macam. Tapi gini, Prof Aris setuju nggak bahwa masyarakat secara umum itu tidak begitu mengenal BEG? Yes. Oke. Itu kita sadar Pak, aware Pak. Bahkan bukan masyarakat umum, masyarakat yang mungkin dekat dengan institusi dengan lembaga aja kadang masih salah-salah ya. Artinya BEG itu badan informasi apa, orang nggak bilangnya parsial lah, apa ya, spasial lah, apa-apa ya. Artinya memang sulit. Dibanding itu tantangan kita Pak. Dibanding orang mengenal Bagus Nurtanal mungkin ya. Dulu zaman dulu orang mengenal Bagus Nurtanal. BEG itu kalau kita bilang dari mana Pak? Dari BIG. Oh itu ya Pak, intelijen ya, dikiranya BIN Pak. Padahal BIG gitu. Jadi Badan Intelijen Gegara. Iya. Sampai Pak, orang mengundang saya, kepala BIG itu, saya suruh ngomong apa? Big data untuk pertanian. Walaupun mungkin bisa, misalnya bisa aja, tapi datanya BIG untuk pertanian kan maksudnya. Bukan big data. Datanya BIG untuk pertanian itu ada Pak, memang peta lahan sawah gitu kan Pak. Sistem lahan gitu. Oh wow, itu menarik ya. Kalau itu ya, dan mengapa kemudian kita harus berikhtiar untuk semua jalan yang kemungkinan kita bisa gunakan untuk mendiseminasikan IG, informasi geospasial harus kita lakukan. Sehingga itu ikhtiar saya untuk menerima teman-teman menyarankan membuat Instagram misalnya salah satunya. Karena saya sadar itu Pak, itu nggak ada sama sekali. Nah kalau gini Prof, ini kan teman-teman banyak yang mungkin jelas tidak tahu. Monggo kalau saya cuma mau nyambung, bahkan saya juga kalau disarankan oleh Bli Andi tadi, Pak tingkatkan ke podcast, I'll do Pak.
ke YouTube Eldu, Pak. Sangat sudah asal tidak Bapak ini tenar, menjaga ketenarannya lewat podcast. Nah, itu enggak saya akan lakukan. Tapi kalau Bapak nyuruh saya untuk mengembangkan informasi geospasial lewat podcast, Eldu. Nyun sewu. Tentu kita menghormati Pak Hasanuddin Zainal Abidin, seperti kita semua menghormati beliau. Beliau senior dan guru saya. Dulu waktu kita punya proyek riset dengan Belanda, beliau salah satu mentornya. Yang adalah former kepala BI. Nah, yang saya lihat dari beliau adalah beliau melakukan itu kan. At least di dan beliau menjadi bayang-bayang saya yang luar biasa, Pak. Kalau Pak Hasan tuh punya medsos, waduh lah itu saya langsung minder. Karena saya kan punya medsos. Kalau orang membandingkan, kalau Pak Hasan itu begini Pak Aris itu posting setiap hari, wah itu kelemahan saya sudah nggak bisa. Pak Hasan menaruh standar terlalu tinggi untuk generasi berikutnya. Tapi dalam hal ini kan juga menarik ini Prof, berarti konteks. Tapi saya kan meyakini Prof Aris sudah menemukan sekarang satu alasan yang di luar yang tadi itu kan. Saya kira akan jalan. Jadi bukan lagi soal usia kan gitu ya Prof ya, bukan lagi soal apa. Ternyata orang yang bisa secara usia lebih senior dia bisa juga menemukan passion di situ. Ternyata persis, gitu. Oke. Nah, artinya begini Prof, kalau saya teman nanya, tugas BIG dalam bahasa sederhana itu apa, Prof? Kita itu menyediakan informasi geospasial dasar, yang dasar ya. Dasar itu yang kalau kita lihat rupa bumi Indonesia lah, ada unsur jalan. Boleh saya bilang mohon maaf, informasi geospasial tadi yang dibilang itu dengan bahasa awam itu adalah peta. Peta tapi dasar Pak, karena kan banyak peta ya. Betul. Ya, peta dasar ya, yang intinya ada sungai, ada jalan, ada infrastruktur, ada nama-nama itu. Itu harus dilaksanakan oleh negara. Dan badan yang melaksanakan BIG. Memetakan Indonesia itu kan. Tugas paling berat kita itu. Namun juga tugas kita itu melakukan pembinaan, Pak. Untuk membuat peta-peta yang lain di seluruh lembaga, kementerian, Pemda. Karena peta itu berbeda-beda. Tujuannya, temanya. Persis. Kalau itu seluruhnya yang ngerjakan BIG, wah sampai jenggotan nggak selesai, Pak. Misalnya KKP punya peta mangrove, kehutanan punya peta lahan hutan. Kemudian punya lembaga lain punya peta tambang, punya energi macam-macam, Pak. Itu secara sektoral harus dikerjakan expertnya masing-masing karena mereka expertnya. Tapi kaidahnya, standarnya, prosedurnya, pedomannya agar itu bisa dibaca, memenuhi standar, bisa dijadikan satu, bisa datanya bisa digabung, diintegrasikan, itu kan butuh dibina. Karena tidak semua orang di kementerian kan melek informasi geospasial. Setuju. Dan bahkan kita sekarang berkampanye besar-besaran agar di setiap kementerian, lembaga maupun Pemda itu punya jabatan fungsional surveyor pemetaan, karena ini sudah established, disahkan oleh Kemenpan RB. Dialah yang ngurusi di setiap kementerian, lembaga maupun Pemda. Kalau dulu kan enggak Pak, struktural Pak. Eselon 3 koordinator atau kabid ngurusin itu. Begitu dia sudah lanyah, paham, promosi, pindah tempat lain. Nggak ada orang lain. Sekarang nggak ada alasan lagi. Kalau jabatan fungsional kan dia bukan struktural. Mau dipromosi kemana? Ya di bidangnya itu terus hanya pangkatnya naik, ya nggak? Golongannya naik. Itu sudah menjadi dan itu aturan hukum. Itu luar kita biasa. Gencarkan, Pak. Kami ingin karena tandem kita itu di kementerian lembaga yaitu yang mereka. Sehingga dan kita sekarang pembinaannya, Pak. Jadi penilaian angka kreditnya itu kami. Saya itu tanda tangan angka kredit gitu, Pak. Kadang-kala saya juga ngelus dodo saya sendiri yang ngelus. Maksudnya ini kok nilainya pada kecil-kecil angka kreditnya, jadi nggak segera naik gitu. Apa misalnya masalahnya? Kalau di BIG misalnya masalahnya kegiatan profesinya sedikit misalnya karena jarang nulis atau ya kan jarang seminar. Teman-teman kami itu kan sangat enjoy di teknis bidangnya mereka masang alat, install alat, ngukur, melakukan survei ya. Tapi kalau diminta melakukan diseminasi kan habis waktu, Pak. Mereka nggak punya waktu. Nah, kita harus mencari cara biar itu balance karena ini kebutuhannya juga untuk naik pangkat. Ya, kita butuh para Japfung Surta ini yang punya keahlian lebih. Ya toh, Pak. Kalau mereka di middle class semua, terus nanti kalau ada kebutuhan, ada requirement, saya nggak bisa, Pak. Misalnya kebutuhan masuk di struktur di eselon 2 nggak ada orang yang memenuhi syarat, kan repot. Nah, arti kalau kebalikannya berarti menjadi pembina bagi yang ada di kementerian lembaga KL juga. Dan Pemda, kementerian lembaga Pemda untuk peta-peta tematik. Nah, tugas kami ketiga, Pak, itu sinkronkan, mengkoordinasikan
terkait dengan IG secara nasional. Kalau misalnya itu, ono tumpang tindih nih antara kehutanan sama tambang, kan di exercise. Itu kami yang bantu exercise. Keputusan bukan di kami, technically kami. Siap. Tugas kami juga itu melakukan pengaturan, membuat regulasi. All those things terkait IG, Pak. Bukan Instagram, informasi geospasial ya. Misalnya gini. Sebenarnya Prof Aris ini akrab dengan IG ya sebenarnya. Sekarang iya, kalau dulu akrab dengan IG yang dulu bukan benci tapi emang nggak tahu Pak. Ya sekarang juga nggak ngerti cara makanya, teman-teman itu yang maksa. Tapi saya nemukan Pak. Mengatur regulasi, ya regulasi. Regulasi itu macam-macam Pak. Bukan saja terkait dengan menyusun peta. Siap. Terkait dengan cara survei, terkait dengan SDM-nya Pak. Kan nggak semua orang, Bapak tersinggung dong kalau bukan lulusan geodesi nulis gambar peta misalnya nggak? Siap. Bukan lulusan, nah itu kita yang ngatur. Nah kita bantu ngatur. Profesi, bidang keahlian, siap. Industri yang harus bergerak di sana, harus ada sertifikasi, itu segala regulasi kita yang ngatur. Nah sebetulnya itu pekerjaan. Siap. Kecil sedikit ya iya karena IG itu cukupnya agak besar. Tapi besar ya iya karena Indonesia Pak. Kalau Bapak ngatur Singapura gitu ya atau Brunei ya kecil ya artinya iya Depok gitu ya. Persis. Skala 5.000 bisa kita selesaikan dengan segera Pak. Jadi pernah saya ke Taiwan Pak nih Surveyor Summit dengan bangganya mereka bilang we have done 1.500. Sekarang kita membuat like to have 3D. Okay. How about Indonesia? Ini kita ditanya juga 1.500. Lu sih kecil. Kita seluruh Indonesia ya. Nah, itu. Saya ingat ini Prof, mungkin mumpung cerita gini. Dulu ketika kita ngundang beberapa vendor dari luar, itu acaranya di Bali. Dalam rangka itu untuk tender atau advice untuk kita membuat peta skala itu Indonesia itu, saya diundang untuk jadi moderator. Saya tampilkan peta, Prof. Peta dunia. Saya tumpuk pakai peta Indonesia. Ya. Terus kalau perlu di overlap dengan negara dia. Persis. Saya overlap dengan itu, nyun sewu, ordnance survey. Tiba-tiba UK jadi kecamatan di kita. Artinya saya tidak bilang apa-apa. Jadi we are talking about this scale. Yes. How we manage this. Exactly. Jadi jangan with limited resources, Pak. BIG itu enggak lembaga seksi, Pak. Di kementerian lembaga itu bukan lembaga yang sangat strategis yang menjadi prioritas. Kita aja yang ngomong strategis karena kita secara emosional punya ikatan ya. Orang geodesi, orang geografi. Ya memang iya. Betul. Tapi prioritas negara di banyak hal kan mungkin banyak yang lainnya juga, masih ada yang lainnya. Setuju. Sehingga meskipun namanya big but semua Pak kita itu. Menarik nih. Kita nggak punya Pak kepanjangan tangan di daerah Pak. Dan itu sulit sekali menyulitkan sekali. Jadi tidak ada kanwilnya gitu sih gitu ya. Kalau at least lah beberapa kali saya juga ngobrol dengan Komisi 7 DPR misalnya. Ya paling tidak itu perwakilan di setiap wilayah itu pulau-pulau besar lah. Jadi kan bisa handle. Bapak bisa bayangkan kalau berapa kabupaten kota kita punya? 514. 500-an. 514. Pak, kalau seluruhnya pengen punya peta, Pak. Terus request ke BIG. Untuk RDTR mereka lah, untuk apalah. Kalau nah sekarang yang dilakukan oleh BIG akhirnya untuk sementara dan ini terobosan breakthrough-nya adalah menggandeng universitas-universitas. Untuk menjadi jejaring node-nya BIG di daerah. Misalnya kita punya PPIDS yang di UGM maju banget dengan Mas Heri Sutanta, senior kita. Dengan penuh hormat Pak Heri. Di tempat lain juga punya, ada 24. At least setiap daerah itu bisa konsultasi, kemudian diskusi, atau dia ingin dibantu itu di PPDS, karena kita nggak punya kepanjangan. Sehingga kita waktu itu juga mensupport PPDS, misalnya sampai membelikan alat, mentraining, itu kita lakukan, Pak. Itu adalah ikhtiar, persis. Ikhtiar lainnya Jafung tadi, Pak. Jafung tapi kan perorangan Pak. Padahal kita perlu institusi, misalnya BPS ada di level sampai daerah, kan sama-sama data. Kalau di yang peraturan satu data Indonesia kan ada data spasial, data statistik, data keuangan. Keuangan ada sampai daerah, statistik ada sampai daerah. Kenapa BIG enggak? Masuk akal sekali. Tapi at least sekarang berita baiknya kalau boleh saya bilang adalah kita sudah berhasil mendorong dan mewujudkan ada aturan yang mengatakan harus ada orang-orang yang memang bekerja di situ, jabatan fungsional tadi. Itu menurut saya itu sudah sangat bagus itu, Prof. Walaupun kita tetap persis dan langkah majunya lagi adalah kita kalau bahasa Jawanya itu kejawil di Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Siap. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan punya semangat untuk mempermudah investasi, membuka lapangan kerja gitu kan, Pak. Meningkatkan perekonomian. Terus sangkut pautnya dengan peta apa coba? Kalau orang awam kan nggak ngerti, kok kenapa bisa sih IG itu informasi geospasial? Kok bisa kejawil di UCK? Lah orang mau investasi Pak, mau masuk,
Saya punya uang mau masuk daerahnya kan pertanyaannya di mana, Pak? Betul. Lah kalau kamu nggak bisa nyajikan di mananya? Di mana dan kayak apa? Yes. Nah, karena artinya peta RDTR skala detail penting. RDTR masuk berarti dia butuh peta dasar. Jadi peta adalah enabler. Aslinya gitu, Pak. Kalau Pak memampukan kira-kira. Persis. Cuma seperti kata Bli Andi, kalau ke jalan kita tanya orang tahu peta enggak. Tapi tahu Google Map tahu, Pak. Oke. Nah, itu dia tuh. Berarti itu sekarang kita bermain di situ ya, Bro. Yes. Artinya bahwa ini berperan iya. Tapi orang tahu apa tidak dia berperan, nah itu hal yang lain. Itu yang kita harus dorong sekarang. Persis. Nah, dan itu terrefleksikan bukan hanya kita di lembaganya sudah kecil, tapi Bapak juga bisa ngitung dengan jari kok. Perguruan tinggi mana yang dia bersinggungan dengan informasi geospasial. Siap. Kan prodinya hanya itu aja kan. Betul. Yang punya geodesi, yang punya geografi tentu sedikit. Tidak semua misalnya. Iya, sedikit ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kita ngomong itu penting, akhirnya orang yang bukan geodesi, bukan geografi dan bukan lainnya, dia punya side keahlian untuk harus membuat peta kan. Nah, kalau ini di pemerintahan bisa didorong dengan Japfung Surta tadi, legal dia, sah lah, bener kan? Nah, karena kita didik terus dengan sekian jam kan. Siap. Wow, ini big but small itu menurut saya itu sebuah refleksi lah ya. Jadi bukan bermaksud gimana. Jadi artinya the first step to resolve a problems adalah to realize there is one kan gitu. Harus kita sadari dulu tuh ada masalah itu dan saya itu yang Prof harus lakukan. Prof, kita tapi nggak bisa berhenti di situ. Orang berkebun harus step forward ya. Artinya kita punya masalah ya. Ya tahu, saya tahu kalau kita ada masalah ya, so what? You have to step forward. Exactly. Do something kan gitu. Nah, ya seperti inilah Prof. Bermimpi itu harus katanya kalau mau mencapai sesuatu, tapi the first step untuk mewujudkan mimpi itu kan bangun dari tidur katanya. Persis, ya. Dan untuk bisa bermimpi Bapak harus tidur dulu. Ngomong apa? Prof, kita ini tentang BEG ini sangat seru, tapi kita agak santai dikit boleh. Ini saya terus terang dari dulu pengen sekali tahu Prof Aris ini siapa dan bagaimana sih di masa muda banget lah kalau saya bilang tuh. Dari mana sih Prof Aris ini sebenarnya? Untuk apa Pak? Untuk apa Pak? Nah gini, kalau saya tuh melihat masa kecil seseorang, masa lalunya itu adalah fondasi bagi siapa dia sekarang. Nah kalau saya sih ingin menjadikan itu sebagai pelajaran. Saya yakin juga teman-teman yang muda juga akan melihat itu sebagai pelajaran. Mudah-mudahan jangan tidak merasa ini sebagai Cuma kadang-kala saya juga, semua orang punya story-nya masing-masing. Orang sekarang juga punya keadaan yang berbeda. Artinya kalau kita ngomong kemudian biar jadi pelajaran Pak, penyemangat, ya kan konteksnya lain orang-orang sekarang juga ya kan. Mau dijadikan semangat apanya? Tapi untuk isi konten lah ya. Kan itu aja kalau itu ya. Gini Pak, maksudnya ya nggak ada yang sesuatu yang ya semua orang spesial artinya atau semua orang biasa saja. That is life. Hidupnya kayak gitu. Gitu. Artinya punya bapak, punya ibu. Ya kebetulan ayah saya itu guru SD, Pak. Ibu saya guru SD. Dua-duanya guru agama. Oh, siap. Sudah saya kecil ya dididik oleh orang tua saya. Normal saja Pak, saya makan nasi, minum air putih biasa. Enggak ada nothing spesial sebetulnya ya. Saya punya adik 3 juga ya biasa, seperti orang hidup biasanya. Ya saya bingung kalau suruh hidup apa ya? Itu udah apa? Iya. Tapi sorry, tadi kan bilang biasa ya. Biasa itu artinya gini. Apakah dorongan orang tua misalnya, kamu tuh harus nanti sampai sekolah S1 atau S2 atau itu ada nggak dari situ? Dulu waktu saya daftar di geografi, Pak. I let you know ya, Pak. Itu pilihan pertama saya, Pak. Geografi itu. Zaman segitu tuh orang masih jarang ngambil geografi pilihan pertama. Saya ikut bimbingan belajar, dibilangin sama bimbingan belajarnya, kamu dengan nilai kayak gini, dengan passion kamu. Saya itu kan dulu orang pencinta alam, Pak. Seneng sekali munggah gunung, sobo kali, kemah nang ndi gitu seneng. Gitu-gitu seneng. Kamu kayaknya memang harus ngambilnya yang bidang-bidang kayak gitu. Tawarannya geologi, geodesi, geografi, Pak. Nggak tahu saya kemudian ngambil geografi, tapi tawarannya dari situ saya masuk. Oh, jadi dari bimbel ini ya? Saya masuk satu. Tapi Pak, saya itu diterima di D3 ekonomi, diterima di D3 pariwisata, diterima di D3 teknik sipil. Di tahun yang sama? Saya karena waktu itu masih bisa daftar itu ya? Iya, sebelum daftar. Terus kemudian saya mau ngambil D3. Simple. D3 yang mana lagi? Ekonomi waktu itu. Pokoknya saya segera ya bisa kerja lah. Siap. Nah, ayah saya ya kadang demokratis, kadang enggak. Artinya juga dia nggak melarang, enggak. Tapi dia nyuruh paman saya untuk ngomongin saya. Kenapa nggak ngambil S1-nya?
Ya saya terenyuhnya itu kenapa orang tua saya juga nggak ngomong saya Pak, yang ngomong lewat paman saya. Oh jadi memang ada intervensi beliau walaupun lewat tangan orang lain. Terus akhirnya ya sudah. Berarti orang tua saya pengen saya S1. Siap. Kasus yang sama sebetulnya waktu saya jadi dosen Pak. Oke. Ya meskipun waktu saya SMA itu saya pernah nulis cita-cita waktu kan kadang kita disuruh nulis form Pak. Iya buku mau perpisahan. Itu atau di kelas itu ada form. Cita-cita pengen apa? Saya ingat banget saya tulis jadi dosen dan anggota DPR Pak. Wow. Saya kan dosennya udah mungkin anggota DPR-nya ya Pak. Belum. Kata kalau saya. Tapi sekarang partnernya udah anggota DPR terus. Ya artinya kalau saya masih in order to obey my itu orang tua saya, ya mungkin ya. Okay. Nah tapi Pak, waktu saya mau masuk dosen juga gitu. Saya setelah lulus itu kan sudah bekerja Pak di lembaga survei. Tapi kadang masih bantuin dosen untuk beberapa proyek. Terus ada lowongan. Dosen pembimbing saya itu Pak Prapto Dibyo Saputro. Siap. Mas kowe daftaro gitu. Oh waktu itu nyun saya masih boleh S1 untuk masuk dosen. Iya masih S1. Siap. Nah terus karena saya menghormati dosen, saya jawab iya dong Pak. Dosen saya Pak. Pasti. Nggih Pak gitu. Siap. ya. Nggih. Tapi kan tidak saya lakukan Pak. Karena kita sudah nggak pernah bertemu lagi kan. Jadi maksud saya ya sudah selesai. Nggih Pak gitu. Ya toh? Kan nggak ada tuntutan lagi buat saya. Siap. Lah kok suatu saat itu ketemu Pak. Dia udah naik motor muter balik nemuin saya. Kok saya tidak menemukan berkasmu ya yang sudah di berkas masuk? Oh siap. Saya pulang sama ngomong ibu saya. Itu kok sama dosen saya disuruh daftar jadi dosen. Jawaban ibu saya apa? Loh tak pikir kok lama di Jogja jadi dosen nih. Berarti kan dia mendem ke situ. Berarti dia mendem. Tapi dia nggak tahu sampai. Pokoknya dia tahu udah lulus, nggak pernah pulang nggak pernah pulang bekerja, pikirnya jadi dosen. Daftar saya. Naluri seorang guru itu ya. Mungkin. Oh, jadi dorongan dari itu dan kemudian mendaftarnya dengan tahun berapa itu, Prof? 99. Sih. Saya lulus 98, 99. TMT saya kan Maret 99. Oke. Mendaftar. Berarti 98 akhir mungkin ya itu ya. Pokoknya TMT biasanya saya Desember 98. Iya, Desember 98 berarti. Saya lulus kan Agustus, Pak. Iya. Oh, begitu ceritanya. Kemudian jadi berarti orang tua juga memiliki peran ya sebenarnya kan? Iya, pikirnya kan dia berasumsi saya jadi dosen selama setelah lulus nggak pulang gitu. Itu dengan kata lain mengatakan, Pak, aku pengen gue jadi dosen gitu. Iya, ya sudah. Saya daftar, gitu ampun. Gitu. Tapi menarik tadi. Kenapa tadi awalnya itu tidak berminat atau tidak begitu tertarik? Itu mungkin yang lebih menarik. Sebetulnya ya tertarik juga Pak. Buktinya saya daftar kok Pak. Tertarik. Siap. Cuma mungkin. Tapi sebenarnya udah kerja juga mungkin ya. Iya satu itu. Tapi juga mungkin saya masih 50-50 mau daftar cuma belum ya. Tapi begitu dikuatkan dosen saya itu nyalip saya itu balik Pak. Wah itu. Saya masih ingat Pak Prapto itu naik Tiger waktu itu. Tiger itu kan masih keren Tiger itu. Wow. Ya. Oh ya sudah berarti saya segera. Ya memang saya mungkin sudah bersiap Pak, tapi belum kan maksudnya sosok lah. Plus ibunda kemudian gitu. Oke. Itu tahun 98, 99 kemudian mulai aktif. Ya 99 mengajar. Sudah mulai mengajar. 99 masuk ya kan kalau dosen baru itu diburu ya apa toh Pak. Dia harus mulai di lab gitu tuh. Saya itu ngasisteni hampir semua. Dulu kan saya geomorfologi Pak, tapi saya tuh ngasisteni geomorfologi hidrologi gitu. Pokoknya di satu jurusan itu saya hampir semuanya pernah pegang. Ilmu tanah juga Artinya itu kan juga kesempatan belajar lagi lebih dalam kan. Persis Pak. Kalau zaman kita dulu ya seperti kita tadi cerita ya. Kalau zaman dulu kan dosen muda ataupun mahasiswa akhir tuh kalau diajak dosennya kan seneng toh Pak. Bantuin ini, yuk ikut ke lapangan ini, ikut proyek itu, dan kita nggak pernah berpikir mau dibayar berapa, jangankan dibayar Pak, diajak itu wah privilege luar biasa. Kita itu deket-deket biar wajah kita kelihatan terus diajak kok, ya nggak? Ya kalau saya dulu kita sampai gitu, setuju, sama saya. Iya, dimanapun beliau ada kita ngobrol dengan dosen-dosen, ngobrol kita dengan harapan dia punya pekerjaan diajak, biar kita paham, nggak mikir bayaran Pak. Dan itu yang saya lakukan sehingga ya saya selalu mau saja bantuin praktikum ini ya sudah memang itu pekerjaan kita. Jadi tahu banyak kan kita juga. Dan dengan itu juga kita alasan belajar terus kan? Iya persis. Kemudian saya 2001 terus sekolah. Ya. Di mana Prof? Sekolah? Di ITC Belanda. Yang sekarang menjadi Twente ya? Ya sekarang jadi Twente. Dulu kan masih sendiri ya. ITC gitu ya. Dia jadi Institute Training and Cooking.
traveling and cooking. Ini isinya orangnya kan traveling sama cooking. Jago masak loh ya. Oh, saya kan tidak sekolah di sana, tapi suatu hari pernah ke sana. Tahu beli ketut jelas itu yang ini di BPN sekarang. Oke. Sampai ke sana. Itu dimasakin oleh, wah itu saya berkesan sekali itu. Ya memang jadi, tapi biasalah Prof ya. Kalau kita sekolah ke luar negeri itu salah satunya yang akan nambah skillnya adalah cooking. Whatever masaknya, tapi kan kita punya banyak waktu untuk experience. Betul. Oh jadi 2001 ke sana. 2003 selesai. 2003 selesai. Terus saya pulang, ini Pak. Okay. Waktu saya 2003 pulang, masuk di lingkungan yang baru, teman-teman itu kan di departemen dosen-dosen pada sibuk. Siap. Wah, selain ngajar kan kegiatan banyak tak Pak, proyek-proyek banyak. Kita datang telinga-tengok Pak, ya kan, nggak punya apa-apa, bingung tak Pak, mau ngerjain, hanya ngajar saja, ngajar. Itu tahun berapa tadi maaf? 2003. 2003. Itu baru lulus S2. Lulus S2. Okay. Terus ya sudah, daily activity lah. 2005 kemudian saya sekolah lagi. Tapi sebetulnya memang waktu 2003 itu kan saya sekolah di Jerman Pak, 2005 itu. 2003 waktu saya di Belanda itu kan sering main ke Jerman Pak. Sehingga kita kan punya obsesi Pak. Kayak sekolah di Jerman ini keren ya. Itu loh, itu obsesi ya. Jadi ya sudah 2005 kita nyari beasiswa untuk ke Jerman. Siap. Kalau itu peran-peran senior luar biasa, mulai S2, S3. Jadi saya merasa we have to do like that Pak. Artinya kita dosen ya. Dan ngajari, buka jalan, memfasilitasi itu yang memang harus kita lakukan. Bukan apa-apa Pak, demi generasi yang masa depan. Bahwa ilmu itu harus spread out lebih luas lagi. Bahwa yang menguasai knowledge itu bukan hanya orang segelintir, tapi kita bukan jalan, karena kita nggak bisa melakukan itu sendirian. Dan saya lihat itu yang dilakukan oleh para senior Pak. Jadi jenengan dibukain jalan untuk ya misalnya gini, nggak hanya itu Pak, dia membuatkan rekomendasi, kemudian kontak sana, menggaransi ini orang baik gitu. Betul. Meskipun pas-pasan ya, misalnya, wah ini persyaratannya pas-pasan nih, sajane bisa saja nggak diterima. Terus di email sana, saya garansi ini junior saya kok. Pendekatannya personal. Kayak gitu itu kan. We have to do that Pak. Artinya kita sekarang di level-level yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, akses untuk melakukan itu, we have to do. Sahabat juga sudah punya. Persis, kita harus lakukan itu Pak. Karena demi semata-mata, ya semua orang harus punya kesempatan yang luas, belajar yang luas, knowledge yang banyak, gitu aja kan. Siap. Demikian pula waktu S3, 2005 itu. Ya, kalau 2003 itu Prof. Sudarmaji, profesor di tempat kami yang memberikan dorongan sama ini Pak, menggaransi ITC-nya. Beliau waktu itu dekan kalau nggak salah. Iya. Bos toh, ini garansi saya gitu. Bahasanya kira-kira gitu. Dan di S3 saya Prof. Tekno. Karena profesor saya itu pernah bertemu Prof. Tekno dan ya temenan karena pernah ketemu di sana. Sehingga beliau ngasih kartu nama dan saya mention pertama kali saya juniornya Prof. Tekno. Ya enggak? Yang saya jual nama profesor saya. Jadi sekarang ini saya sangat mengiyakan mahasiswa-mahasiswa saya itu menjual nama saya, whatever. Dia selalu mention saya, asistennya Prof. Faris, do that. Selama itu bisa membuka jalan untuk akses kamu, lakukan. Ya enggak? Terima kasih Prof. Saya kira ini kami para dosen sangat penting ini untuk menjalankan hal ini juga gitu. Iya, menurut saya gitu. Sehingga 2005 itu terus saya sekolah. Bisa berangkat ini. Prof pasti lupa, tahun 2003 kita pernah, saya dengan Mas Heri sebenarnya pernah ke Semarang ikut pameran di AAD. Jadi jenengan waktu itu juga sesama pencari beasiswa bersama kami. Saya ingat waktu itu juga bertanya dan segala macam lah. Itu salah satu momen saya bertemu dengan Prof. Aris. Wah ini memang kalau nyari sekolah itu harus dan beli waktu itu seperti mahasiswa. Karena udah unul-unul banget tuh dia. Orang pinter tuh. Aduh, masih kecil darinya. Unul-unul banget. Kayak mahasiswanya Mas Heri waktu itu. Aduh, Mas Heri entar lagi diundang ke sini nih Mas Heri. Iya, saya ingat waktu itu. Dan saya sangat terkesan, jenengan kan bertanya kepada, ini kan yang didatangkan senior-senior yang sudah lulusan Jerman, saya ingat banget tuh. Prof ITB, Paras atau Aras siapa namanya gitu, saya ingat banget itu. Beliau datang, terus jenengan juga bertanya detail sekali. Dan saya kan sebagai orang yang belum S2 bahkan, berarti kayak gini caranya nih, bertanya segala macam. Itu saya ingat banget itu. Jadi ada satu kesan yang positif sekali. Jadi memang perjuangan nyari sekolah itu luar biasa. Prof. Aris merasakan sekali ya. Dan sekarang sudah. Dan kita serius itu loh Pak. Artinya kalau butuhannya apa, butuhan itu kita serius gitu. Ya betul. Dan sekarang tentu sudah merekomendasikan banyak sekali orang, saya bayangkan ya.
Iya Pak, tidak hanya merekomendasikan tapi dari berbagai proyek kami itu kita nyekolahkan orang Pak. Oh siap. Kami itu punya banyak proyek. Misalnya? Misalnya kita punya kerjasama yang sebelum ini dengan Belanda, NWO terkait dengan Jakarta Hotspot. Kita ada alokasi pendanaan yang sampai saya tawarkan ke UGM nggak ada yang bisa. Akhirnya teman di BPPT yang berangkat. Itu PSD-nya dari kami. Kemudian yang terakhir yang misalnya proyek dengan Jerman JackLab itu beberapa mahasiswa. Kalau yang dalam negeri sudah nggak bisa dihitung Pak. Dulu saya ngelola S2 MPP-DAS itu kan beasiswa untuk sekolah yang kita dapatkan dari beasiswa unggulan. Itu pun karena kita gigih untuk berpromosi ke Dikbud kan Pak. Tak garansi Pak, Bapak ngasih saya beasiswa 20, yang berangkat kurang 25. Gitu loh Pak. Saya kan harus berkreativitas gitu, sehingga kan funding jadi atraktif. Fine, serius Pak. Bapak tak undang lah ke tempat saya gitu. Untuk seremoni untuk ini. Saya ingat satu hal, Prof Aris pernah ngundang saya untuk mengisi beasiswa unggulan pembekalan. Dan itu yang sebanyak itu orang beasiswa semua. Makanya. Ini kan, sorry Prof, waktu itu saya belajar banyak sekali. Dalam arti begini, Prof Aris itu kan ahli geografi gitu ya, tapi beliau itu benar-benar networknya luas, berbagai bidang kan orang yang masuk sekolah itu tidak hanya geografi. Kok bisa ya orang-orang dengan disiplin itu kemudian punya cakrawala yang begitu luas, punya network di Dikti? Itu terus terang saya sangat kagumi. Bahkan sampai nggak ada hubungannya dengan saya aja, orang nyari saya mau sekolah. Misalnya Pak, saya mau sekolah di UGM Ekonomi. Beasiswa saya sampai ngonekkan dengan beasiswanya sampai satu berbondong-bondong satu kelas punya prodi itu nggak ada yang ke geografi Pak. Saya lakukan Pak, I don't Pak, karena semakin banyak orang yang sekolah, semakin banyak orang yang pinter gitu ya. Itu saya ingat sekali itu 2000 mungkin 14-15 kalau tidak salah itu kejadian itu. Saya sangat terkesan tuh, hebat sekali ya. Terus waktu kita jadi penyeleksi di desa unggulan di Jakarta juga itu misalnya. Bahkan sampai Pak, kalau saya punya proyek yang luar negeri, saya kan kebetulan punya proyek itu durasinya 10 tahun Pak, sampai bosen Pak. Lali nama proyeknya. CNRD, Center for Natural Resource Development. 5 tahun pertama funded by DAD. Itu consist of 12 perguruan tinggi dari 8 negara. Banyak. Fundingnya gede, Pak. Dan sometime itu teman kita koordinatornya di Jerman itu, Aris aku minta tolong dong, ini sudah Oktober, tapi kita nggak bisa nyerap banyak. Kamu bisa nyerap apa? Gitu loh. Jadi kita itu kadang datang sebagai problem solver. Bisa saya gini kan gitu. Jadi orang-orang seneng kan. Kalau mentok kan ke kita. Dan itu saya selalu memberangkatkan mahasiswa S2 saya untuk ikut dengan saya. Mozambik, Brazil, Meksiko, Chili, Jerman, Vietnam. Itu mereka saya ajak, Pak. Setiap berangkat 2 orang, 3 orang, 2 minggu, 3 minggu, ada yang stay 6 bulan, 5 bulan. Itu kita lakukan. Artinya itu menjadi solusi bagi semuanya. Si penyandang dana seneng karena terserap. Yang kita ajak jelas luar biasa senang. Dan itu dan ini sembodo tuh Pak, bahasa Indonesianya apa? Tapi konsekuensinya jelas kan. Orang baik juga yang tak bawa dan orang-orangnya. Jadi kan tidak menyerap dana untuk beli mobil pribadi kira-kira gitu ya. Wow, luar biasa. Dan ya mungkin itu Pak. Saya sangat percaya meskipun ini nggak tujuan kita. Kalau kita berbuat baik, bertemu dengan orang baik, berpikir baik, itu yang akan kita temui baik-baik saja kok Pak. Ya nggak? Kalau saya kok itu, jadi ya sudah itu kita lakukan. Prof, tarik ke belakang sedikit kan orang tua jenengan itu guru agama. Sejauh mana itu? Karena saya ingin mengaitkan itu dengan sikap tadi, dengan attitude, sikap hidup itu. Sejauh mana itu menurut Prof Aris? Atau memang itu alami saja? Atau? Iya, kalau merumuskan itu sulit ya, karena itu ya mengalir saja. Jadi nggak ngerti saya. Misalnya gini, ya kecil saya ngaji di pesantren gitu ya, sore ngaji ya sudah. Jadi kalau apa yang spesial? Ya mungkin karena kita melihat itu sebagai bagian pola kehidupan yang sudah kita rasakan, jadi kadang-kala nggak teridentifikasi Pak. Ya nggak? Artinya biasa aja. Jadi kita bingung kalau ditanya itu. Luar biasa. Atau karena saya malas aja mikir-mikir yang lalu yang saya lakukan apa sih gitu mungkin juga bisa. Gini. Saya itu ngeliat jenengan ini ya. Tidak suka sok-sok memaknai gitu, ngerti gak? Iya. Yang artinya ya sudah. Begitu. Kalau kamu mau memaknai, monggo dimaknai. Tapi kalau bagi saya begitu gitu. Kan? Jadi seperti jenengan tadi bilang, nggak usah ribet Pak maksudnya. Mungkin nggak mau ribet itu, mungkin loh ya nggak tahu ya. Ya sudah mengalir aja gitu. Ya mungkin perlu dimaknai lah ya untuk melakukan motivasi untuk. Tapi saya nggak bisa Pak. Artinya ya sudah ya itu aja. Tapi menurut saya memang
Nah sekarang jadi saya belajar ini, biarkan orang lain. Ini kan seperti ini Prof Nyun Sewu nih, apa namanya, penyaji cerita. Itu katanya itu yang bagus adalah show, don't tell. Show, don't tell. Itu prinsip utama. Seperti kontennya IG Bapak ya, yang nggak omongannya sama sekali gitu. Terus orang kemudian menginterpretasi gitu. Tapi jenengan menurut saya itu persis begitu. Karena kalau kadang Nyun Sewu nggih, semua sok memaknai gitu, padahal yang dilakukan sebenarnya ya biasa aja. Biasa aja. Di dunia kita kan gitu, Pak. Kita bertemu terus nanti secara politis maknanya piye gitu kan. Ya gitu kan. Si itu pakai baju kuning, maknanya piye gitu. Si itu makan pernah mie kuning. Simpul. Ya saya juga nggak menyalahkan itu fine ya. Artinya itu juga bagian dari sisi lain kehidupan yang ada dan itu exercise untuk knowledge juga kan, Pak. Biasa aja. Saya boleh bertanya tentang keluarga, Prof? Silakan. Keluarga intinya dengan maksudnya. Boleh tahu mungkin walaupun ini tidak untuk apa, tapi saya pengen benar genuinely pengen tahu. Karena begini, saya pernah bersama jenengan kondangan. Jenengan itu pakai batik, sudah jadi dekan, ngajak anak kecil 2 atau 2 kalau nggak salah, sendirian. Artinya, wow, kalau saja nih saya nggak tahu nih siapa beliau ini sebenarnya, saya akan pikir ya beliau adalah seorang bapak saja gitu, just another bapak. Tapi jenengan melakukan itu gitu. Yang saya pikir tadinya Nyun Sewu mungkin bisa ditinggal anaknya sama siapa, atau jenengan akan datang dengan itu gimana tuh ceritanya, Prof? Artinya ya tidak tahu juga saya memaknai kenapa saya harus berlaku seperti itu. Artinya berlaku dengan apa tadi? Ya gitu ya. Saya nggak ngerti juga. Ini tidak makan jebakan. Nggak ngerti juga. Tidak masuk jebakannya. Ya karena mengalir saja, Pak. Oke, siap. Jadi bagaimana jenengan melihat? Berarti kan keluarga ini selama ini kan dengan anak segala macam itu ya biasa saja. Saya nggak bisa nggak pernah memahami kalau itu misalnya ya sudah ini anak saya, ya sudah ya saya seperti orang biasa dan saya orang biasa, Pak. Saya bukan Superman juga, artinya ya sudah kebiasaan orang melakukan itu ya kita lakukan. Siap. Saya juga bingung yang salah di mana misalnya kalau yang salah atau yang benar di mana? Misalnya gitu. Yang salah di mana? Bapak itu sebagai dekan itu kan harusnya dikawal, Pak, misalnya gitu ya. Atau whatever lah. Itu mungkin saya akan bertanya sebagai orang biasa begitu. Artinya konvensional view. Mungkin gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang bertanya begitu, bagaimana jawaban jenengan? Ya nggak tahu, Pak. Saya juga nggak ngerti. Tapi ya sudah mengalir saja. Pertanyaannya sulit nih. Dosen loh, Pak, naluri dosen kayak gini loh, Pak. Luar biasa tuh. Saya udah membayangkan dari awal diajak podcast itu, ini yang nanya dosen nih soalnya. Ini pertanyaannya sulit. Tapi, asli, Pak. Saya memang pernah ya Bapak mungkin tahu ya kalau saya waktu pendidikan ya berangkat naik sepeda, kadang naik motor ya biasa tuh, Pak. Artinya biasa gitu ya dengan mahasiswa biasa. Makan ya di tempat ya biasa lah. Dan kita di UGM itu normal biasa. Kalau boleh saya spill sedikit, jenengan tadi ketika bilang ke saya on the way lagi mampir, itu jenengan ngirim foto kan? Kalau boleh tahu mampir di mana? Busum yang itu loh, Pak, yang di Bapak makro ke utara sebelum perempatan pertama. Kiri jalan. Itu ada warung kecil sate kambing. Bapak nyoba situ, sunduannya gede-gede, Pak. Sebenarnya saya beli memang tahu itu apa namanya? Enggak sama sekali. Saya lewat, saya mau makan dulu, Pak. Karena saya harus jaga stamina kalau dengan beli Andi itu nguras energi. Bukan hanya psikis tapi juga fisik. Sehingga saya makan dulu ini nggak bisa kalau enggak. Nanti emosi jawabannya kemana-mana. Terus saya jalan aja, Pak. Saya memang nyuruh supir saya agak pelan sebelum perempatan. Pelan, Mas, kalau ada warung apa kita mampir. Nemu warung itu. Itu warung, muter balik. Saya akan lagi-lagi saya akan membahasnya dari kacamata yang konvensional, Bro. Itu saya tunjukin tuh tadi ke Asti istri saya. Oh, beliau makan di situ ya. Paham ya maksudnya. Gitu. Artinya ya saya tidak perlu bertanya lagi karena memang itu bagi seorang Prof Aris biasa aja. Dan saya nggak menganggap itu pencitraan. Saya nggak ikut-ikutan misalnya makan gudeg di foto atau makan apa di foto. Enggak. Artinya ya sudah. Ya, that's my life, Pak. Kalau Bapak temukan saya ngelesotan angkringan. Pak, saya itu angkringan sampai sekarang masih, Pak. Cuma saya itu deg-degan kalau ngangkring sekarang itu. Kalau tiba-tiba nongkrong bareng terus panggil malam Prof gitu loh. Di angkringan itu panggil Prof. Itu aja aku masih deg-degan ya. Sehingga sekarang saya ngangkringnya selalu agak jauh dari UGM. Di tempat saya. Bapak kalau di pertigaan Bantulan itu, depannya Pele itu kan ada keringan. Masuk ke situ, Pak. Tanya Pak Aris kalau dia nggak kenal. Dia sangat paham sekali. Mampir gitu dia tahu. Saya balik ke keluarga tadi. Kalau boleh tahu sekarang putra putri jenengan atau putra jenengan? Saya itu anak saya 4, Pak. Tapi nggak ada cowoknya. Jadi saya hafalan, Pak. Prestasi. Buatnya hafalan, cewek semua. Yang satu itu TK-nya di Jerman, yang kedua lahirnya di Jerman, yang 3-4 kembar lahirnya di Sleman, Pak. Mirip lah.
Oh, iya berarti yang sekarang yang menyusul yang paling tua sekarang? SMA kelas 2. Oh, kita 11-12 ini. Iya. Ini yang satu-satunya bisa saya sama ya. Sama ini Prof Aris nih. SMA kelas 2, SMP kelas 2. Di mana Prof? SMA 2. Oke. Bapak di SMA 8. Mana itu? SMA 8 tuh di Muju sana di. Oh, jauh sekali, Pak. Bapak bawanya ke sana gimana? Oh, kan sekarang ini. Ah, ya kalau pas masuk. Oh. Gini, saya itu bercita-cita mau nganter atau anaknya naik motor. Sudah kami latih. Sudah kami latih. Jadi semoga nanti mandiri lah. Oh, siap. 4, Pak. Yang 3, 4 kembar. Anak saya itu. Oke. Ya. Tak share, Pak, suka dukanya kembar, Pak. Tahu nggak, Pak? Iya, pripun. Kan saya itu jarang di rumah ya. Jadi bedain wajah juga belum banget bisa. Istri saya tuh bedain sampai nangisnya tahu, Pak. Itu yang nangis si A apa si B. Saya nggak tahu. Jangankan nangisnya, dia datang nih si A apa si B saya tanya, Pak. Asli. Kalau sore habis mandi bajunya sama, datang ke saya hanya satu, nggak berdua saya tanya. Ini si A apa si B. Serius, Bro? Saking identiknya juga ya? Ya sebetulnya enggak sih. Istri saya juga ngomong itu nggak identik. Ah, kamu lebay, biasa aja itu bisa dibedakan. Kalau saya nggak pernah di rumah ya. Kalau nangis, Pak. Dua-duanya tidur nangis, istri saya nanya, yang nangis itu siapa? Itu saya bingung, jawab saya yang deket tembok. Yang deket tembok yang karena nangis. Tidurnya tetap. Oke. Menarik ini. Nyuapin makan, Pak. Nyuapin satu kan selesai. Saya balik lagi ganti mangkok kan nyuapin satunya toh. Sama istri saya ditegur. Itu sudah. Oh my god. Ini artinya kalau di bahasa KR itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Oh gitu. Kalau sekarang usianya adik-adik itu yang kembar 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun. Bener ya 8 tahun. 8 tahun. Mudah-mudahan istri saya nonton 8 tahun. Iya. Pak, saya jangan ditanya itu, Pak. Luar biasa nggak bisa. Itu mungkin nilai saya bisa E, Pak. Bapak tanya saya tanggal lahirnya berapa gitu. Wah, wis. Repot, Pak. Jadi kalau jenengan diadu di acara-acara TV gitu, baru kalah. Mas, nggak bisa, Pak. Tanggal lahir anakmu yang ini berapa? Istri saya aja kebalik-balik saya tanggal lahirnya. Sewu, kalau misalnya ini, sekarang agak serius sedikit, jenengan pernah nggak mengarahkan atau ingin mengarahkan anak itu akan nanti menjadi apa? Oh, enggak, Pak, sama sekali. Karena saya sangat yakin semua orang dilahirkan dengan destininya masing-masing. Oke. Tuhan sudah mempunyai garis tangannya masing-masing. Tugas saya memfasilitasi dia hidup saja dengan baik. Dia paham norma-norma yang benar gitu. Sembahyang dia harus sembahyang. Ketika dia paham bahwa Tuhan itu ada, selesai buat saya. Dia sekolah juga sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya nggak khawatir sama sekali dia jadi apa, sama sekali. Ya tugas saya memfasilitasi dia saya lakukan, Pak. Ya tapi saya nggak driving ya. Kalau saya ngamati dia sukanya apa, iyalah. Dia mau nyoba iki, kamu nyoba iki. Tapi saya nggak kekeh untuk dia mau apa. Yang anak yang paling tua udah kelihatan belum kalau di mata Prof Aris? Dulu waktu dia kecil itu kan suka apa namanya sepatu roda. Sepatu roda sampai sudah lumayan bagus menurut saya. Karena di klubnya dia sudah beberapa yang masuk Pelada, terus dia dimasukkan di Pelada itu, dia dioper ke Kulon Progo agar semua kabupaten imbang mempunyai atlet. Paham? Karena kalau dia ditaruh di Jogja, itu mainin di Jogja. Tapi yang lainnya nggak ada, terus nggak bisa kompetisi di Pelada atau di Porda, gitu. Sehingga harus didistribusikan. Anak saya ditransfer ke Kulon Progo, KTP-nya Kulon Progo, ikut pelatihnya. Kalau latihan kan sudah ada insentif, kasih uang untuk latihan, ya happy lah anak kecil ya. Dan saya pikir dia akan di sana. Tapi saya siap-siap kalau suatu saat dia nggak di sana, saya nggak boleh kecewa. Wah, itu luar biasa sulit, Pak. Ya, dikala kita happy, dia happy. Atau kita dorong terus. Ya, saya juga yakin saya nggak boleh berlebihan. Semuanya itu ada takarannya. Saya itu selalu saya atur itu karena one day mesti akan terjadi. Yang benar. Dia tiba-tiba nggak suka sama sekali. Tiba-tiba ada. Saja. Bosen kan mungkin anak kecil. Dan saya 1 kali 2 kali nyentil aja sudah selesai. Saya nggak boleh maksa, nggak boleh ngapa-ngapain. Kecewa iyalah, mesti orang tua. Wah, ini sepatu larang gitu loh. Sepatu zaman dia itu sudah yang harus di custom di kakinya dia itu loh, Pak, di press itu loh, Pak. Jadi dibuat, diblad. Dibuat. Jadi bukan cetakan pakai kaki. Kalau main itu sudah beda rodanya dengan latihan. Kalau mau main saya yang harus betulin rodanya. Main di Malang, Surabaya, Bandung, Malaysia, Pak. Menang di Malaysia sampai gitu. Posisi saya di Belanda, dia mau turun di Malang, Pak. Saya sempat merubah rute penerbangan saya dari Belanda, Jakarta, langsung Jakarta, Jogja. Saya pindah ke Surabaya. Masih bawa koper ngikutin dia. Lomba. Sampai segitu, terus tiba-tiba dia nggak suka sama sekali. Terus tak pancing, sepatumu dijual boleh nggak mahal kan? Ya terserah.
Berarti kan dia nggak punya kesalahan sama sekali. Ya sudah biasa, ya biasa aja Pak. That's life Pak. Biasa aja. Ya duit apapun yang kamu suka lah sekarang ini. Apakah ke arah akademik misalnya sekarang lebih? Iya dia senang belajar memang. Saya nggak tahu dia senang belajar. Ya, kita tahu lah ngikutin siapa. Oh ya mungkin ya, tapi nggak tahu dia senang aja baca. Yang nomor 2 nggak begitu senang belajar. Ya sudah biasa aja, terserah. Tugas 10 baru dikerjain 3, ibunya di WA sama gurunya, nilainya jelek, itu saya ketawa Pak. Saya nggak sama sekali misalnya. Terima kasih Prof. Telah bercerita ini karena saya jadi merasa oh berarti normal. Sangat. Anak saya ya more and less begitu lah. Ya misalnya saya dipanggil gurunya karena anak saya kayak gitu itu kadang saya geli kan Pak. Ya, berarti nanti ya dia ngerti. Jadi saya ya sudah biasa aja. Ya udah saya penuhi. Kenapa nggak dikerjakan Pak? Oh ya, nggak tahu itu katanya udah ngerjain. Ya tapi saya encourage ya memang. Tapi sudahlah dia menemukan sesuatu yang lain mesti aman lah Pak. Selama masih ikut normal lah. Dia norma dan kaidah yang benar ya. Artinya dia juga interaksi manusia masih oke. Itu tadi Pak. Sembahyang juga masih sembahyang. Berbakti pada orang tua berbakti. Nggak ada yang salah kok Pak. Ya sudah. Kadang kala aja dia. Males ya sudah. Mandi sehari sekali, whatever, terserah kamu, WFA kan ya. Buktinya kalau disuruh berangkat jam 7 pagi dia kelabaan berangkat ya saya senyum-senyum aja. Ya mangkat esok gitu tapi ya gitu aja. Iya. Enggak tahu Pak, pokoknya kita buat ya beginilah mengalir hidup itu biar gak cepet tua. Kaitannya dengan keluarga tadi dengan kesibukan Prof Aris yang dari muda sekali kan jadi pengurus gini gitu dekan. Tentu keluarga ya sebelum dekan kan saya wakil dekan, sebelum wakil dekan juga biro kerjasama luar negeri, kemudian S2 termasuk pendiri kalau artinya di masa-masa pendirinya biro kerjasama. Ya kita setting up biar kerjasama sangat bisa bagus ya Pak, bisa melejit ya. Ya untuk pelajaran saja nih, gimana di rumah mengatur itu? Maksud saya peran-peran karena kan pasti sibuk sekali jenengan. Iya itu ya pertanyaan sulit gimana ya mengalir saja Pak, tapi artinya ya mungkin ya istri saya lah, mungkin tanya istri saya nggak ngerti mana. Apa ya Pak? Apa yang tamu berikutnya? Saya juga nggak tahu apa yang biasa. Kalau boleh tahu istri bekerja formal? Enggak di rumah istrinya. Dulu istri saya bekerja Pak sebelum saya S3. Siap. Terus begitu kan waktu S2 dia nggak mau ikut karena dia juga masih bekerja kan dan lagi short time kan. Terus begitu S3 dia resign ikut. Balik pernah ditawarin lagi sama tempatnya dia kerja, dia kayak nggak mau. Saya nggak ngatur-ngatur loh Pak, terserah dia. Prof, ini saya kalau ngobrol ini sangat menyenangkan obrolan ini energinya dapat banget, tapi saya tidak ingin menyita waktu terlalu banyak. Tapi kalau nanti boleh ya, saya undang lagi gitu kapan? Wah, saya senang Pak. Pokoknya kehormatan kalau yang undang Beli Andi. Klik Andi itu kan luar biasa. Satu lagi Prof, ini kan kita bicara geospasial tadi, ini untuk penutup saja. Bagaimana Prof Aris melihat geospasial di masa kini dan masa depan nih? Kedepannya tuh gimana Prof Aris melihatnya? Kaitannya nanti dengan pekerjaan dan anak-anak muda ini. Pripun? Sebetulnya ini sangat strategis ya Pak. Ya. Memang kelemahan kita atau yang harus kita upayakan sampai sekarang ini adalah memberikan pemahaman yang luas seperti mereka paham ilmu yang lainnya dengan mudah. Sajane itu. Ini penting Pak. Karena kenapa? Sekarang saja kita faktanya banyak bertumpu pada informasi geospasial dalam daily life ya. Sangat. It's must ya. Cuma orang yang menekuni di situ kan nggak banyak. Betul. Nah sehingga saya yakin ini sangat strategis sekali ke depan untuk investasi, untuk pergerakan ekonomi, itu untuk stimulus ekonomi, semuanya untuk strategi pertahanan segala macam kita butuh IG. Betul. Sehingga teman-teman yang apalagi yang di geodesi, di geografi harusnya mereka proud dengan ini ya. Harusnya mereka merasa bangga. Makanya kita mendorong adanya sekolah adanya profesi geografer dan surveyor itu kan satu terobosan baru ya yang terobosan maju lah untuk melakukan itu. Karena itu memang ke depan dibutuhkan sekali. Meskipun tidak sepopuler yang ilmu lain. Teknik sipil semua orang tahu, dokter semua orang tahu, ekonomi semua orang tahu. Tapi saya kira betul itu. Jadi ada kalanya perannya sebenarnya besar, tapi tidak diketahui. Persis. Kan begitu kan Prof ya? Jadi jangan sampai nanti perannya sebenarnya ada, tapi tidak. Jadi orang menjadi tidak menekuni hanya gara-gara nggak tahu gitu maksudnya. Betul ya Prof? Persis. Dan untuk menjadikan orang paham itu kan ya bukan terlambat, tapi kan ini effortnya luar biasa Pak. Ya, yang harus kita lakukan. Dan saya yakin BIG nggak bisa sendirian. Ya seluruhnya yang terkait dengan informasi geospasial harus bergerak, termasuk tadi di setiap kementerian lembaga kan kita punya yang disebut simpul jaringan Pak, karena kita ada undang-undang yang jaring informasi geospasial nasional. Nah dan di setiap pemerintahan
Kementerian Lembaga Pemuda juga sudah mulai melek kan Pak. Mereka harus punya data peta. Siap. Cuma belum sampai pada isu policy maker itu ngambil kebijakan terkait dengan itu. Artinya ini belum ketengen lah kalau bahasa Jawanya belum ketengen itu harus itu. Baik, jadi PR masih ada tentunya. Banyak Pak. Siap. Prof. Haris, terima kasih. Saya yang berterima kasih. Luar biasa nih kami. Saya tadi waktu berangkat mau deg-degan Pak. Maksudnya deg-degan nih. Satu, mungkin nggak bisa jawab pertanyaannya. Yang kedua, jangan-jangan dibatalkan nggak jadi. Baik, teman-teman sekalian, kita berikan doa untuk Prof. Haris supaya bisa menjalankan tugas dengan sangat baik. Matur nuwun semuanya. Thank you.